Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna bit ta'wil, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, amin wa ba'd. Ini alhamdulillah Allah beri kemudahan kita bisa berkumpul rutin insyaallah ngaji ya kan itu setiap hari Selasa di rumahnya Ibu Nora kan itu. Mbak Nora ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Sambutan. Hari Minggu, kemarin hari Minggu dipindah. Hari Ahad gimana ya? Yang ngaji dijadikan satu dulu sementara kan itu. Karena jamaah itu masih kecil, masih sithik isih bejat-bejat melurung. Enggak bisa istiqomah, jadi Nek wis kadung prei suwi yo. Nek ora di akhirnya dibolak-balik. Kowe merasa kesini? Ya, aku merasa. Alhamdulillah berarti hatimu masih tersentuh. Aku salah gak boleh salah. Itu terus lawak. Salah gak boleh salah. Nah kan wis regep belum bayar kan. Iya, alhamdulillah. Dimudahkan untuk berangkat ke sini. alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk datang ya, yang datang sini. Ini semua berkat kemudahan, taufik, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai mukadimah, pembahasan pertama adalah motivasi untuk menghidupkan kajian. Motivasi untuk menghidupkan kajian. Karena di masa seperti ini kegiatan mengaji itu pastinya berat kan itu, karena banyak fitnah, ujian. Hiburan sekarang bermacam-macam kan itu. Jadi Lagi doidan drakor ini. kendala ya. Ya. Mengaji di masa seperti ini pastinya berat, pastinya pahalanya lebih besar kan itu. Pahalanya lebih besar dari pada di zaman mungkin di zaman Rasulullah SAW kan itu. Karena di zaman ini orang yang mau datang ngaji pasti ujiannya lebih berat kan itu. Dan kalau dengan hati yang ikhlas kan itu, dengan ketulusan datang kan itu, pasti nilainya besar sekali kan itu. Tapi tetap fadilah atau pahala yang besar ya yang dimiliki oleh para sahabatnya itu tidak sebanding kan itu. Sahabat-sahabat yang perang dengan Rasulullah SAW pasti lebih besar pahalanya kan itu. Jadi yang kita kaji pertama ini motivasi untuk menghidupkan kajian ya, karena di masa seperti ini mengaji itu pastinya berat sekali kan itu. Banyak ujiannya. Karena lebih banyak yang tidak mengaji daripada yang ngaji kan itu. Maka yang perlu dicatat ini, dan selalu kalau bisa dikaji berkali-kali, nanti insya Allah setiap pertemuan saya sisipkan kan itu, tentang fadilah majelis ilmu. Jadi yang kita catat sini tentang fadilah majelis ilmu. Dan tujuannya untuk tadi motivasi. Tujuannya membahas fadilah majelis ilmu. Tujuannya itu untuk motivasi ngaji kan itu. Motivasi mendatangi majelis ilmu atau motivasi untuk menghidupkan majelis ilmu. Motivasi untuk belajar kan itu. Motivasi untuk ngaji, kayak motivasi yang berkaitan dengan majelis ilmu. Bisa nanti berdasarkan Al-Quran, hadis,
dan ataupun berdasarkan asar dari para salafus soleh kan itu. Di antara fadilah majelis ilmu yang kita bahas pertama ini berdasarkan surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 9. Jadi pembahasan pertama tentang fadilah majelis ilmu. Tapi ini baru mukadimah kan itu. Ayatnya berapa, Kak? Ayat ke-9. Ayat ini ditadaburi dengan baik untuk motivasi supaya semangat, supaya menghidupkan kajian-kajian kan itu, supaya menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmu kan itu, kegiatan ilmiah kan itu, kegiatan-kegiatan. Ayat 9 surat ke-39 ayatnya ayat 9. Tapi tetap kemudahan untuk bisa ngaji, datang ke kajian semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya semangat saja, ada majelisnya, belum tentu bisa datang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah dan dengan taufik Allah dan hidayahnya. Makanya banyak berdoa supaya Allah menjaga majelis-majelis ilmu, supaya memberkahi dakwah majelis-majelis ilmu, supaya diberi kemudahan untuk ngaji ya. Amin. Barakallahu amin. Jadi di antara fadilah majelis ilmu, di antara fadilahnya majelis ilmu berdasarkan surat Az-Zumar ayat ke-9, orang yang mau mengaji atau yang mau mendatangi majelis ilmu, atau tulis orang yang mau datang di majelis ilmu hanyalah orang yang berakal sehat. Itu berdasarkan Al-Quran itu, yang di ayat itu. Kesimpulan dari ayat tersebut, kutipan dari ayat tersebut, kesimpulannya, orang yang mau datang di majelis ilmu, orang yang mau datang di majelis ilmu hanyalah orang yang berakal sehat kan itu. Ini sesuai kacamata Islam kan itu. Maksudnya sesuai gambaran yang digambarkan di Al-Quran dan di hadis kan itu. Gambaran di dalam syariat Islam, istilah orang Islam. Orang yang berakal sehat, orang yang mau datang di majelis ilmu kan itu. Hanya orang yang berakal sehat yang mau datang di majelis ilmu. Ya dibuka surat Az-Zumar tadi, surat ke-39 ayat 9. Yang di situ dengar ya, Mbak ya? Yang di situ dengar nggih? Alhamdulillah. Ya insya Allah sedang diusahakan. Mau speaker sama mic kan itu. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Manakah yang lebih beruntung? Karena ayat sebelumnya itu membahas tentang orang yang sibuk dengan dunia, orang yang sibuk dengan perbuatan kufurnya, orang yang sibuk dengan perbuatan syirik, tenggelam dalam hiburan dunia kan itu. Mana yang lebih beruntung? Orang yang sibuk dengan maksiat kan itu, kesenangan dunia, ataukah siapa yang huwa qanitun, yang berdiri semalaman, khusyuk berdoa kan itu, ana al-laili semalaman, sajidan sujud kan itu, wa qa'iman berdiri, maksudnya sholat tahajud kan itu, maksudnya di sini sholat tahajud. Dan salah satu tafsirnya itu ya menggambarkan seperti Rasulullah itu kan, yang setiap malamnya bangun kemudian sholat tahajud kan itu, berdoa, baca Quran dan lainnya kan itu, belajar juga termasuk di malam hari kan itu. Mana yang lebih beruntung? Orang yang bergelimang maksiat kan itu, tenggelam dalam kesenangan dunia pagi dan atau ini semalaman kan itu, semalaman ini hiburan kan itu,
atau bergelimang dengan dunia atau maksiat kan itu, ataukah orang yang semalaman sholat kan itu karena dia takut yahdharul akhirah, takut masuk neraka, maksudnya ini, takut dengan azab neraka dari Allah Subhanahu wa taala, wa yarju rahmata rabbih, dan karena dia mengharapkan supaya mendapatkan rahmat Allah, atau supaya dia berharap supaya mendapatkan surga. Maksudnya rahmat Allah di sini gitu. Rahmat yarju rahmata rabbih. Mana yang lebih beruntung? Orang yang bergelimang dengan dunia atau kesyirikan, kekufuran, bersenang-senang di dunia, ataukah orang yang semalaman sholat kan itu karena dia takut terhadap neraka, karena dia berharap pengen masuk surga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakanlah, sampaikanlah atau jelaskanlah, kabarkanlah, sampaikanlah. Kul, katakanlah. Hal yastawi, kita disuruh berpikir kan itu. Ini pertanyaan istifham. Ayat ini bentuknya pertanyaan, ayat ini bentuknya pertanyaan. Maksudnya supaya kita paham kan itu. Apakah sama hal yastawi atau maknanya tidak sama? Artinya juga begitu. Sama sekali tidak akan pernah bisa disamakan kan itu. Hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Hal yastawi, apakah sama orang yang mau berpikir atau mau belajar kan itu, ya'lamun, atau apakah sama orang yang mau mengaji, orang yang mau mengetahui kan itu, orang yang mengetahui atau orang alim, apakah sama orang yang alim dengan orang walladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak mau mengetahui, tidak tahu kan itu. Apakah sama orang yang alim dengan orang yang jahil kan itu gitu. Apakah sama orang yang mau belajar dengan orang yang tidak mau belajar? Mana juga gitu. Apakah sama orang yang mau berpikir dengan orang yang tidak mau berpikir? Mana gitu. Atau mananya hal yastawi tidak sama kan itu. Orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar itu tidak sama kan itu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mau belajar, yang mau mengambil pelajaran, yatadzakkar itu maksudnya belajar. Yatadzakkar maksudnya itu yang mau berzikir kan itu. Yatadzakkar yang mau mengingat Allah. Yatadzakkar maksudnya maknanya yang mau mengambil pelajaran kan itu. Yang mau belajar ataupun yang mau mengambil pelajaran atau yang mau ngaji kan itu. Yang mau ngaji, yang mau datang ke majelis ilmu, innama yatadzakkar ulul albab. Yang mau ngaji itu hanyalah orang-orang yang akalnya sehat atau hatinya bersih kan itu. Ulul albab. Atau mana ulul albab itu ya orang-orang yang beriman kan itu. Hanya orang-orang yang beriman yang mau belajar, yang mau mengambil pelajaran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mau mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal sehat. Di tafsirnya ini, innama ya'rifu al-firaq baina hadainil fariqaini ashabul uqul as-salimah. Yang bisa mengetahui perbedaan yang baik dan yang buruk kan itu hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang selamat, akalnya sehat kan itu. Yaitu sedikit tentang muqaddimah, motivasi untuk ngaji kan itu. Orang yang mau ngaji itu tidak akan pernah bisa disamakan dengan orang yang tidak mau ngaji. Jadi orang yang ngaji memiliki kelebihan, di antaranya disebutkan di ayat ini. Kelebihan orang yang mau ngaji punya kelebihan. Dan kelebihan itu dinaskan di Al-Quran ini. Orang yang mau berpikir hanyalah orang-orang yang berakal sehat kan itu. Kemudian pembahasan berikutnya ini juga muqaddimah kan itu. Amalan-amalan yang berkaitan setelah Ramadan kan itu. Amalan setelah Ramadan, kita singkat gitu. Amalan setelah Ramadan. Ini sebagai reminder kan itu. Pengingat kan ya, sebagai pengingat bagi diri sendiri terutama kan itu. Amalan setelah Ramadan.
Di antaranya yang kita bahas nanti fikih puasa Syawal, qadha puasa. Ini bagi wanita kan, bagi yang haid kan itu pasti ada yang pasti ada yang punya utang ya kan itu. Kemudian fidyah puasa kan itu, fidyah. Puasa Syawal, qadha puasa dan fidyah kan itu, tentang bayar fidyah. Jadi amalan setelah Ramadan, fikih yang dibahas ini terutama pertama puasa Syawal. Karena masih bulan Syawal ini ya, masih Syawal. Tanggal berapa? 14 atau Tanggal 15. Minggu Ahad kemarin tanggal 15. Jadi Senin Selasa tanggal 17. 17. Ya, tanggal 17 sekarang. 17 Syawal. Puasa Syawal, kemudian qadha puasa, kemudian fidyah puasa. 3 masalah itu. Dan ini berkaitan insyaallah, berkaitan. Qadha dan fidyah, membayar fidyah. Membayar fidyah. Qadha dan membayar fidyah. Qadha puasa. Qadha puasa. Qadha salat ada enggak kan itu? Hah? Qadha salat ada kan itu? Terakhir apa? Ada qadha salat. Iya. Ada qadha salat. Qadha salat bagi orang yang ketiduran. Qadha salat. Loh, kalau untuk orang mati enggak ada ya, enggak ada contoh, enggak ada sunahnya kan itu. Maksudnya qadha yang dimaksud yang ada sunahnya. Yang maune belum masih jahiliyah terus sudah hijrah. Ada qadhanya. Enggak ada qadha. Kalau yang orang itu masa kecilnya jahiliyah, Islamnya KTP kan itu. Kemudian di masa mungkin dewasa, di umur 25 atau 30 tobat kan itu. Maka salat-salatnya yang di masa jahiliyah itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah, dengan taubat kan itu. Dengan taubat. Jadi taubat Walaupun sudah balik tapi kemarin jahiliyah. ya jadi dosa-dosa yang di masa jahiliyah itu cukup dengan taubat insya Allah biiznillah taala. Ada fikih yang mengatakan harus Qadha semua. Jadi qadha itu yang wajib. Qadha yang wajib itu syaratnya dia harus tahu kan itu. Qadha yang wajib dia itu tahu sholat yang terlewatkan kan itu. Sholat yang terlewatkan yang tahu kan itu. Tahu maksudnya yang ingat kan itu. Saya subuh mungkin Senin, Selasa, Senin enggak sholat subuh kan itu. Selasa enggak sholat subuh. Rabu sholat subuh. Kamis enggak sholat subuh kan itu. Itu yang ingat kan itu. Itu wajib di qadha kan itu. Hah? Loh, memang wajib di qadha. Ingat kok. Ingat kok. Maksudnya kan itu kalau itu sengaja itu kan dosa kan? Iya, ya dosa makanya harus di qadha. Dibayar. Aku lagi tahu ini. Maksudnya kan kan dia itu nggak sholat itu termasuk orang kafir. Makanya tak bahas. Kafir, Pasti itu kan. makanya tak bahas. Karena dia meninggalkan itu kafir. Bukan kok. Masa kodok nah itu lupa. Iya lupa. Enggak semudah itu mengabaikan orang. Enggak. Katanya nggak boleh maksudnya apa? Iya, aku lagi sholat di kodok. Maksudnya gimana? Nek ingat, dengan syarat nek ingat. Nek semasa jahiliyah wis gak kehitung ya wis dengan tobat itu mau. Kalau di masa jahiliyah, jadi dia tobatnya itu hanya dengan tobat itu, tobat istighfar kemudian berazam kan itu, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi kan itu. Akhirnya setelah itu dia kan udah Islam. Setelah Islam, kalau dia sudah Islam, sudah tobat ini, meninggalkan pemikiran jahiliyahnya, dia udah mulai berazam, kok dia tadi terlewatkan, ada sholat yang terlewatkan, ya ini wajib diqadha kalau yang ini. Orang tua gimana lumpuh, nggak bisa apa-apa, nggak sholat tapi bisa makan, tapi berdiri aja nggak bisa. Gimana? Orang sakit sholat semampunya. Orang sakit sholat semampunya. Tapi dia kan pesan. Hah? Kan pesan. Iya, sholat semampunya. Wudu
semampunya, sholat semampunya, kan itu. Udah. Wudunya semampunya, sholat semampunya, kan itu. Walaupun pakai pempes juga. Ya, wudu semampunya, sholat semampunya. Salini aja. Yo yang Sholat tuh udah disalini saya. Lah mosok nyalini terus Ini kok. loh kamu kan. Maksudnya baru Dua- disalini dua tapi orang. Itu kan waktu pas sakit. sholat. ya Dia kan yang ngopi ini kan adikku. enggak sholat semampunya, sholat semampunya. semampunya. Sholat semampunya dan wudhu semampunya. Tetap wajib kan itu. Tapi sholat semampunya. Jadi wajibnya itu nggak gugur, Mbak. Wajibnya itu nggak gugur. Sholat semampunya, wudhunya juga nggak gugur. Wudhu semampunya kan itu. Itu dah wis kadung, pokoknya dah orang sing dah sangat apa namanya? Saya yang sakitnya sudah itu merepotkan tadi itu seperti itu. Kan itu. Tapi kalau masih bisa mampu wudhu, masih mampu apa namanya, anak-anaknya masih bisa mampu ngurmati, mewudukan, ya harus diwuduni kan itu. Tapi kalau nggak bisa kan itu, kadang kan mungkin terlewatkan atau kan repot orang itu kan, Anak setrum kan berat. dan lain-lainnya kan itu. Jadi tadi kalau sudah nggak bisa, tadi kan semampunya. Kalau udah nggak bisa, kan itu. Ya semoga semuanya diberi kemudahan ya, untuk menjaga amalan-amalan wajib kan itu. Puasa sunnah kan itu. Puasa sunnah, puasa Syawal ini hukumnya sunnah kan itu. Atau disebut puasa sunnah atau disebut tatawu kan itu. Puasa Syawal ini hukumnya sunnah. Kategorinya puasa sunnah. Kalau puasa wajib, yang wajib, puasa wajib hanya puasa wajib berapa? Ada berapa puasa wajib? Puasa wajib yang diwajibkan Ramadan saja kan itu, Ramadan. Selain itu ada puasa yang diwajibkan karena sebab kan itu. Misal karena nadar kan itu. Sumpah bernadar kan itu, sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena denda kafaroh kan itu. Haji kan itu, haji kan itu ada di haji itu kan ada denda kan itu, atau membayar puasa kan itu, dengan puasa kan itu. Kemudian kafaroh orang yang ingkar janji kan itu. Yang orang ingkar janji kafaroh, ya kafarohnya puasa 3 hari kalau salah kan itu. Kemudian Ikut 3 hari berturut-turut kan. ya 3 hari berturut-turut, nggak boleh putus kan itu. Dah puasa wajib itu, selainnya sunnah kan itu, selainnya sunnah kan itu. Nah puasa Syawal itu termasuk sunnah atau tatawu, istilah lain sunnah itu tatawu, tambahan. Tatawu itu artinya tambahan. Dianjurkannya berdasarkan firman Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 184. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 184. Ini tentang fadilah, tentang anjuran puasa sunnah kan itu. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 184. Apa Kak? Oke. Kalau puasa ya, kan Ramadan ya, waktu Ramadan itu kan pas haid ya, penyautan lah ya gitu ya. Terus Syawal dia itu melakukan sholat puasa Syawal dulu. Yowis nanti dibahas, ini lagi dibahas. Ya nanti ini dibahas, ini loh nanti dibahas. Terus baru Ya ini nanti dibahas ini sedang dibahas ini. Pas tak beda itu pasti ada yang butuh pertanyaan itu. Jadi insya Allah wes kebaca, Mbak. Tapi nek iku wis bulang. Ya Islam itu emang gitu. Islam itu emang puasa Ramadan, nanti Syawal kan diulang-ulang kan itu. Tapi orang itu kan lupa kan itu. Makanya perlu ada syariat ad-dinun nasihah. Agama Islam itu agama nasihati kan itu. Dan orang itu kan tempatnya lupa dan salah kan itu. Makanya pasti ya harus dikaji lagi, diulang lagi dan ulang lagi. Nah itulah Islam itu seperti itu kan itu.
Nggak ada Islam itu istilahnya penemuan baru. Ya. Jadi nggak ada orang ngaji, ustadz mulai ngaji, ini kajian ini, ajaran ini penemuan baru saya kan itu. Saya hebat kan itu, nggak ada kan itu. Jadi kalau kajian itu hampir semua materi kajian itu nggak ada yang baru. Materi kajian itu sudah dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, yaitu itu diulang-ulang terus kan itu. Nggak ada istilah. Ayo tadi diulang-ulang gitu aja masih ada yang nggak tahu kan itu. Tapi kasih praktek ini tetap aku mengatakan ya udah ya jadi waktu ya lebih baiknya tanya ya yang benar. Ya nggak bisa lagi sawal daripada ya lebih baik kita kan dia sebenarnya itu gimana padahal nyaut padahal ya ini nanti dibahas ya ditulis ya. Puasa sunnah, puasa Syawal, puasa sunnah, hukumnya sunnah atau disebut tatawu tambahan. Istilah sunnah lain itu ada istilah lain namanya tatawu. Istilah sunnah itu banyak, ada mustahab itu istilah sunnah, kemudian mandub itu istilah sunnah. Jadi biasanya dipakai itu ulama-ulama istilah sunnah itu ada istilah mandub, mustahab kan itu. Kemudian ada istilah-istilah yang lain. Tatawu ini, nawafil, nafilah kan itu juga istilah sunnah kan itu. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 184. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah kan itu. Faman tatawwa, siapa yang mau, yang rela kan itu menambah amalan kan itu, khairan amalan baik, fahuwa khairun lah, maka itu baik baginya kan itu. Itu maknanya bisa fidyahnya ditambah, yang aslinya fidyah itu kan, fidyah itu aslinya berapa? Fidyah itu orang tidak mampu puasa kan itu. Orang tidak mampu puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau yang mampu puasa kan puasa. Yang tidak mampu puasa dia bayar fidyah. Bayar fidyah itu ukurannya berapa? Bayar fidyah itu intinya makanan yang mengenyangkan untuk satu orang miskin kan itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya nggak ada ketetapan harus berapa kilogram, berapa gitu. Intinya makanan mengenyangkan member lah itu. Makanan yang baik untuk satu orang miskin kan itu. Satu hari makanan mengenyangkan yang baik kan itu untuk orang miskin. Kalau mau lebih bagus tambah faman tatawwa'a khairan, lebih banyak kan itu. Kalau mau ditambah lebih bagus kan itu. Atau kalau ini juga maknanya kalau mau puasa sunnah kan itu lebih bagus kan itu ditambah. Faman tatawwa, siapa yang mau menambah? Faman tatawwa. Jadi 2 kali. Hah? Sahur sama buka. Satu puasa 1 kali memberi makan orang miskin. Dah contoh. Darane 1 hari 2 Stop. kali. Sahur sama Satu kali puasa, 1 hari puasa diganti 1 makanan mengenyangkan untuk orang miskin. Ketawa jelas ya? Jelas ya? mana jarak-jarak dulu. Oke. Bisa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Siapa yang mau dengan rela kan itu, hatinya kan itu, mengerjakan amalan tatawwa mengerjakan amalan tambahan, khairan fahuwa khairun lah. Siapa yang mau menambah amalan baik, fahuwa khairun lah, maka dia itu baik baginya. Ini maksudnya amalan sunnah. Siapa yang mau melakukan amalan sunnah itu pasti baik baginya kan itu. Wa antasumu khairul lakum, dan kalau dia berpuasa itu lebih baik kan itu, khairun lakum, itu baik untuk kalian, khairun lakum. Wa antasumu kan itu, dan puasamu kan itu, atau puasa kamu kan itu, kamu kalau puasa itu lebih baik kan itu, khairun lakum, itu lebih baik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu sadar, jika kamu mau mengetahui, jika kamu mengetahuinya kan itu. Maka dari itu bulan Syawal ini disunahkan puasa Syawal kan itu. Sebanyak berapa hari? Puasa Syawal itu sebanyak 6 hari. Kemudian di antara fikih yang berkaitan tentang puasa Syawal ini, bagi yang memiliki hutang puasa boleh menundanya sampai bulan Sya'ban. Itu pertama kan itu ditulisnya. Fikihnya kan itu. Itu fikihnya.
Ditulis. Aku ya. Bagi yang memiliki hutang puasa, itu. Bagi yang memiliki hutang puasa, Tulisan ada diwaca apa dulu? ditulis saya, tulis. Bagi apa? Bagi orang yang mempunyai yang memiliki hutang puasa, bagi yang memiliki hutang puasa, boleh menundanya sampai bulan Sya'ban. Sampai bulan Sya'ban. Ini yang paling afdol, karena yang ada asarnya sampai bulan Sya'ban. Sya'ban kan itu. Sampai bulan Sya'ban. sampai bulan Saban itu Sampai bulan Sya'ban. iya sasi Syawal itu sampai sasi Syawal. Enggak, Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu bulan Sya'ban. Jadi jenengan ini kan punya hutang puasa Ramadan. Ini kan bulan Syawal, punya hutang puasa Ramadan. Saya mau puasa Syawal, tapi saya punya hutang puasa. Jadi hutang puasa itu boleh ditunda sampai bulan Sya'ban, kan itu. Akhirnya jenengan bisa puasa Syawal dulu, kan itu. Paham, ah? Ini kan bisa jelas gitu loh. Ya, Nggak- udah, terus, ah? nggak nganu, Mas. Ya. Sampai bulan Sya'ban. Sya'ban itu setelah bulan Rajab. Sya'ban itu setelah Rajab dan sebelum Ramadan. Jadi ini urut Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kan itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan terakhir. Terus Muharram, kan itu. Puasa Syawal apa? Ya, betul ya? Kan Jawa itu. Enggak apa-apa aku ya. Itu kan Jawa itu ya. Ya, Emang apa? namanya sekolah. Terus aku enggak apa. Sampai sini dulu ya kajiannya. Sudah. Insya Allah dilanjut. Kak, ije kurangan Orang jauh kono. Ini lho, Kak. Ya setengah 5 dimulai, setengah 6 jam kurang itu sudah selesai. Ini Jadi macam ini boy. Pokoknya telat-telatnya kok yuk. maju nona jam 4 seberapa Iya, Ya, jam 4 seperempat. Ya, insya Allah. Tekan kene. ya jam 4. Pokoknya jam 4 mundur ya, 45, 4:10 kan itu. Tinggalan ya Nyusul gitu. Jam 4 seperempat itu tadi. Pokoknya jam 4 itu ditunggu kan itu. Dan jam 4 seperempat dimulai kan itu. Gitu. takutnya ustadznya malah ketiduran Ya, semoga dimudahkan. Ini- Ini belum selesai pembahasannya. Insya Allah dilanjut di pertemuan berikutnya. ini penting Ya, sampai sini dulu. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami-suaminya diingatkan untuk ngaji ya. Kan itu. Jumat malam. Jumat malam, enggak malam Jumat. Jumatnya. Malam Sabtu, Mbak. Aku repot-repot Mbak Nora. Assalamualaikum. Tamu.